Sudah Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Perusahaan teknologi dan elektronik asal Korea Selatan, LG Energy Solution, batal berinvestasi di Indonesia. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM, Rosan Roslani, bilang ini kemauan pemerintah Indonesia. Surat resmi tentang pemutusan kerjasama ditandatangani oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pada 31 Januari 2025 dan diberikan kepada CEO LG Chem serta Chem LG Energy Solution. Kata Rosan, negosiasi proyek besar selama ini memang tidak mudah, namun pemerintah masih ingin berinvestasi ekosistem dan baterai kendaraan listrik di Indonesia terus berjalan. Di sektor ini, pemerintah melanjutkan proyek baterai kendaraan listrik dengan Huayu, perusahaan teknologi asal Tiongkok. Dari sana memutus sebetulnya untuk lebih tepatnya sebetulnya dari kami yang memutus. Itu berdasarkan surat tanggal 31 Januari 2025 yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Mineral Resources Republik Indonesia. Ya. Itu kenapa dikeluarkan surat itu, karena memang negosiasinya ini sudah terlalu lama. Sedangkan kita kan ingin semua ini berjalan dengan baik, dengan cepat, karena negosiasinya sudah berlangsung 5 tahun. 5 tahun. Jadi kan nggak mungkin proyek itu lama gitu. Nah, jadi oleh sebab itu dikeluarkan surat oleh Pak Bahlil mengenai ini surat tertanggal 31 Januari tahun 2025 yang dikirimkan oleh Pak Bahlil kepada CEO dari LG Chem maupun LG Energy Solution. Ya, jadi surat itu dikeluarkan karena memang dari Huayu itu memang berminat untuk berinvestasi karena mereka juga teknologinya juga sudah ada dan mereka hanya mereplace atau menggantikan posisi dari LG. Presiden Prabowo Subianto tidak khawatir perusahaan Korea yaitu LG batal berinvestasi dengan nilai hampir 130 triliun rupiah. Presiden bilang Indonesia adalah negara besar. Kita kerja dulu untuk rakyat, ya. Pak, ada soal LG hengkang, Pak. LG perusahaan LG hengkang dari Indonesia. LG hengkang untuk investasi di Indonesia. Hengkang dari investasi baterai listrik di Indonesia, Pak. Kira-kira mungkin dari perusahaan lain atau dari negara lain kerjasamanya, Pak? Ya pasti ada, tenang aja, ya. Indonesia besar, Indonesia kuat, ya. Indonesia cerah. Ya. Spekulasi batalnya investasi LG Energy Solution dari proyek baterai kendaraan listrik atau EV di Indonesia berkembang ke isu pelaksanaan MBG dan UTNI. Tetapi Wakil Ketua MPR Edi Suparno bilang hal itu tidak ada korelasinya pada keputusan investasi. Saya kok tidak melihat ada relevansinya ke sana ya. Jadi saya nggak berani berkomentar karena menurut saya benang merahnya itu nggak ada di situ. Ya, tetapi mungkin ada pandangan seperti itu, tapi mohon maaf saya mungkin belum bisa berkomentar karena saya belum lihat ada relevansi yang erat terkait dua hal tersebut. Itu karena keputusan investasi kan dilakukan berdasarkan berbagai aspek yang dasarnya adalah keekonomian dan komersial. Apa dampak batalnya investasi LG ke ekosistem baterai listrik di Indonesia dengan nilai hampir 130 triliun rupiah? Kompas Bisnis akan tanya langsung ke Direktur Next Indonesia, Heri Gunawan. Pak Heri, selamat pagi. Selamat datang di studio Kompas TV. Pak Heri, kita ke penjelasan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani bahwa yang membatalkan itu adalah Indonesia karena negosiasinya sudah berlangsung selama 5 tahun. Apakah tepat dan bisa diterima investor penjelasan ini, Pak? Belum tentu karena gini, investasi LG itu kan rencananya ada dua hal ya. Yang pertama, LG dengan Hyundai Group di Indonesia ya itu sudah jalan. Nah, kemudian yang kedua, konsorsium LG yang itu kemudian bekerja sama dengan IBC. IBC itu konsorsium Antam dengan Inalum. Ya, yang bosnya itu adalah Main ID. Nah, kemudian Main ID sudah sekarang diambil oleh Danantara. Nah, itu ada dua hal. Jadi pertanyaannya yang disampaikan oleh Pak Rosan, yang dibatalkan tuh yang mana? Katanya kan 31 Januari. Jangan lupa, Februari itu masih ada RDP antara DPR dengan IBC. Nah, IBC itu waktu itu bilang, jadi ternyata IBC itu pengen mengakuisisi
5% saham yang proyeknya dari LG dengan Hyundai ini. Ini yang mau diambil. Jadi mau diambil 5%, katanya sudah ada tanda tangan MOU, kemudian juga head of agreement sudah ada tanda tangan. Nah, ketika ingin melakukan due diligence, itu dokumen-dokumen yang diperlukan supaya IBC ingin bisa memvaluasi dengan tepat berapa sih nilai 5% itu sepantasnya. Nah, ini yang tidak diberikan. Versinya ini ya, IBC tidak diberikan oleh LG. Nah, bisa jadi memang LG nggak mau gitu. Misalnya gini, mungkin bahasanya LG, loh kan kita udah punya perjanjian, kita mau bikin sendiri, ngapain kalian masuk ke sini, kan kira-kira gitu. Kan LG dengan IBC mau bikin sendiri, tapi kok IBC mau masuk di proyek yang bersama dengan Hyundai. 5% ini juga kan ada tanda tanya besar gitu. Yang disampaikan oleh Pak Rosan tuh yang mana gitu. Nah itu harus jelas dulu. Nah ini persoalannya akan berimplikasi tidak baik persoalannya ya kepada investasi yang ada di Indonesia. Jangan lupa Korea itu termasuk di dalam 7 besar negara yang menanamkan modalnya di Indonesia. Tahun 2024 tuh kalau nggak salah sekitar 45 miliar lah, 45 miliar dolar. Jadi maksud saya atau 45 triliun. Ini Korea ini 7 terbesar gitu loh. Selain Singapura, Cina, yang lain-lain gitu. Nah, nomor 7-nya itu Korea. Itu satu hal. Dan persoalannya tuh gini. Orang investasi itu di Indonesia, pertama kalau diinvestasi di portofolio, kalau ada faktor risiko, maka dia akan minta kompensasi pada imbal hasil, suku bunga. Tapi kalau direct investment, ketika dia melihat ada potensi risiko yang lebih besar, maka yang dia minta kompensasinya dalam bentuk fasilitas. Nah, ini yang akan dilakukan kalau risikonya dilihat besar. Nah, menurut saya, apa yang dilakukan oleh LG yang mundur gitu ya, membatalkan itu, kalau kita baca-baca itu kan paling tidak ada 2 hal. Satu, kondisi market yang tidak kondusif, dan kedua, iklim investasi yang tidak kondusif dan market yang tidak memadai. Nah, dengan alasan inilah sebagai alasan yang rasional untuk memutuskan sebuah investasi yang mahal, maka dia mundur. Karena saudaranya LG, saudara senegara, itu pernah punya kasus di Indonesia. Lotte, waktu yang petrokimia di Cilegon. Itu persoalannya ketika itu pembebasan lahan. Jadi kebiasaan di Indonesia itu kan gini, ini mau ada investasi Lotte di Cilegon. Dia akan beli lahan untuk bangun pabrik. Lahannya tiba-tiba udah ada yang punya. Harganya langsung melonjak. Nah ini tidak pernah waktu itu tidak berhasil diselesaikan begitu lama. Jadi ini persoalan-persoalan yang masih terus terjadi. Sekarang BYD mau investasi bikin pabrik, tapi katanya diganggu oleh ormas. Jadi pertanyaan gini loh, pemerintah jangan ada di Menara Gading. Pemerintah harus membumi, menghadapi persoalan yang ada yang dialami oleh para investor. Kita butuh investasi asing karena gini. Investasi, dari total realisasi investasi yang ada di Indonesia, penanaman modal asing itu selalu di atas 50%. Rata-rata 55%. Jadi kapasitas kita membiayai investasi di Indonesia itu hanya 45%, Mbak. Yang dari lokal, sisanya dari asing. Ya kita suka atau tidak suka, mereka itu adalah tamu yang akan menanamkan investasi, jadi dikasih aja karpet merah yang rasional gitu loh. Bukan kemudian maki-maki gitu loh. Oke, Pak Heri, artinya yang tidak clear sekarang yang ditunggu oleh masyarakat adalah soal investasi yang 129 triliunnya itu dong. Oke, nah Pak, sebetulnya butuh berapa lama sih dari komitmen investasi jadi ke realisasi investasinya itu? Nah, sebenarnya kan gini, kalau pengalaman bersentuhan dengan para investor itu kan mereka itu sebenarnya komitmen itu kan adalah janji manis ya. Komitmen itu adalah janji manis, apakah nanti direalisasikan atau tidak. Itu banyak faktor. Ada faktor teknis, ada faktor non teknis, dan ini sifatnya fundamental. Nah, salah satunya adalah soal iklim tadi. Nah, kalau soal teknis, misalnya soal produk yang akan diproduksi di sini, itu marketnya mana? Oh, Indonesia atau marketnya ada di regional. Itu soal teknis lah, berapa biaya yang dibutuhkan, kemudian dilihat supply chain dari sisi bahan baku seperti apa, dan ini nggak persoalan kalau soal baterai listrik. Karena pemain terbesar di bahan bakunya itu adalah Antam dengan Vale, dan dua-duanya BUMN ya. Nah tentu ada yang lain-lain kayak Harita apa segala macam. Nah ini berarti nggak masalah, tapi ada persoalan non teknis yang ini akan mengganggu.
Itulah kenapa misalnya para investor asing itu selalu memiliki konsultan, itu di antaranya di bidang stakeholder management. Dia melakukan analisis terhadap perkembangan politik, perkembangan bagaimana pemerintah melakukan treatment terhadap regulasi, bagaimana arah kebijakan pemerintah. Nah ini akan pengaruhnya sangat besar gitu. Oke, berarti bisa dikatakan gini Pak, kalau tadi di LG nih kayaknya agak-agak bimbang nih gitu investasi di Indonesia. Berarti kalau Pak Heri sendiri melihat kondisi market sama iklim investasi di Indonesia saat ini seperti apa kalau dibandingkan dengan tadi pertimbangannya misalnya situasi politik dan lain sebagainya? Sekarang gini Mbak, ini ada peristiwa besar ya Mbak Putri ya, di Indonesia perubahan yang baru saja terjadi sebelum LG memutuskan untuk hengkang, untuk batal investasi bersama IBC. Yang pertama, IBC ketika itu dibentuk supaya konsorsium LG itu bisa deal langsung. Sekarang jangan salah, IBC di atasnya ada apa namanya Main ID, di atas Main ID sekarang ada tambahan Danantara namanya itu. Jadi udah mulai berantem tuh. Ini udah perubahan bergeser. Satu hal itu. Nah kemudian yang di internal juga soal kalau di media-media Korea itu menyebutnya kemudian dia mempertanyakan tentang stabilitas politik. Apa indikatornya? Terutama soal keputusan begitu cepat dan kontroversial revisi undang-undang TNI. Nah itu dilihat kalau mereka, ini pandangan mereka, kita nggak bisa salahkan orang menilai ya. Wow, ini ada instabilitas politik di Indonesia. Ini akan mengganggu stabilitas. Kenapa mengganggu stabilitas? Karena banyak sekali penolakan. Itu persoalan gitu ya. Kemudian juga ada peristiwa yang lain itu dianggap pemerintah itu melakukan kebijakan yang paradoks. Paradoksnya apa? Ini lakukan efisiensi, tapi makan bergizi gratis itu terus berjalan. Apakah ini program prioritas? Ini persoalannya memilih prioritas yang pemerintah itu mungkin dinilainya itu agak berisiko gitu. Kemudian sekarang ada blok perbedaan perang dagang antara Cina dengan Amerika. Ini juga akan berpengaruh. Kenapa? Produk yang akan dibuat di Indonesia itu oleh LG nanti itu kan akan dikirim juga ke luar negeri. Persoalannya Korea ini kan biasanya selama ini itu bloknya selalu ke Amerika. Ya. Nah, bisa dibayangin sekarang dalam kondisi kayak gini penyerap pasar electric vehicle terbesar di dunia saat ini itu adalah Cina. Itu sekitar 40-45%. Cina, yang kedua Eropa, Amerika gitu. Nah, jadi kalau Cina itu kemudian bermasalah dengan Amerika gitu ya. Nanti rentetannya negara-negara yang menjadi bagian dari ekosistem bisnisnya, ekosistem kebijakan ekonominya Amerika, itu bisa jadi masalah dengan Cina. Nah, ini pasarnya 45%, gimana coba? Oke, nah Pak, ketika LG dikatakan batal atau hengkang dari Indonesia, Presiden bilang kan Indonesia negara besar, jadi tenang aja. Apa sih yang bisa diartikan oleh investor atas jawaban Presiden ini? Karena tadi kalau Pak Heri bilang kan penanaman modal asing itu bisa mencapai 55% gitu. Nah ini menurut saya khawatir ya mudah-mudahan tidak. Presiden itu tadi saya bilang saya khawatir pemerintah ini tidak menginjak bumi. Jadi artinya gini, itu tidak bisa kita bilang bahwa ini negara besar, kita begitu sombong ingin mengatakan bahwa semua orang itu ingin berebut masuk ke Indonesia, nggak bisa. Gitu. Dan jangan lupa uang itu bukan ada di Indonesia. Kemampuan Indonesia membiayai investasi itu hanya tadi 45%. 55% itu adalah penanaman modal asing. Ini yang direct investment dan ini yang menyerap tenaga kerja. Nah ini yang langsung juga pajaknya dirasakan oleh negara. Nah kalau mereka diperlakukan dengan cara, you mau masuk sini syukur, nggak mau masuk ya udah. Nggak gitu caranya gitu. Nah seharusnya kita melakukan evaluasi. Evaluasinya itu tadi bagaimana konsistensi kita dari sisi regulasi segala macam. Ini yang saya khawatirkan, pernyataannya Presiden itu jangan sampai itu diinterpretasikan oleh orang, oh Anda nggak perlu kami, Anda nggak perlu investasi asing, oh Anda nggak tahu ada persoalan, Anda nggak tahu misalnya gitu ya, BYD mau bangun pabrik kemudian bermasalah dengan ormas, misalnya kayak gitu. Anda juga nggak tahu dulu Lotte misalnya mau bangun pabrik petrokimia di Indonesia, di Cilegon itu susah sekali membebaskan lahannya karena tiba-tiba lahannya ada yang menguasai, misalnya kayak gitu. Itu kan menjadi mohon maaf ya, menjadi presiden yang tidak membumi, yang tidak menginjak bumi, dan ini berisiko. Gitu. Pak, ini berarti bisa dikatakan jadi sikap yang ditujukan ketika kalau tadi Menteri SDM Bahlil Lahadalia bilang tenang aja kan akan ada investor dari Cina yang mana itu adalah Huayu gitu. Apakah ini menjadi cerminan dari
karena apa adanya investasi yang katanya diganti dari LG dari Korea ke Cina ini? Nah iya, tiba-tiba berita LG muncul bahwa mereka itu membatalkan investasi, hanya cukup 1-2 hari. Pak Rosan dan Pak Bahlil sudah bisa bicara bahwa nanti lead konsorsiumnya itu diganti dengan Huayu, itu perusahaan asal Cina yang sebelumnya tahun 2023 menjadi anggota konsorsium. Setelah itu namanya nggak pernah disebut lagi, tiba-tiba sekarang mau jadi memimpin konsorsium. Hati-hati, kita punya pengalaman yang pahit dengan Cina. Itu di kereta cepat. Di kereta cepat itu kan kejadian itu. Kita investasi, kita BUMN kemudian bikin konsorsium. Nah, konsorsiumnya ini deal dengan perusahaan Cina, kemudian bikin lagi konsorsium baru namanya PT Kereta KCIC ya, Kereta Cepat Indonesia Cina. Dari B2B, kemudian akhirnya bebannya dialihkan ke negara. Oke. Nah, jangan sampai niat baik kita investasi di hilirisasi pertambangan dalam hal ini, nanti kemudian dari B2B ini larinya nanti nggak ke pemerintah tapi ke Danantara. Danantaranya yang badan, sama aja ke pemerintah gitu. Oke, Pak Heru, nanti kita lanjutkan usai jeda Pak terkait dengan pembicaraan ini. Ya, saudara, tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Masih di Kompas Bisnis, saudara, bersama dengan Direktur Next Indonesia, Pak Heri Gunawan yang masih berada di studio Kompas TV. Pak Heri, media lokal berbahasa Korea Business Daily bilang kalau salah satu penyebab batal investasi itu karena MBG. Nah, karena pemerintah ini akan menyedot pajak secara besar dan mengurangi relaksasi pajak perusahaan. Apakah ini ada relevansinya, Pak? Meskipun MPR bilang ini nggak ada benang merahnya. Memang kalau MPR bilang ini tidak ada benang merahnya, kalau directly tidak. Tapi ini kan dilihat soal komitmen pemerintah. Ada pola prioritas kebijakan yang paradoks. Misalnya gini, pemerintah lagi teriak soal efisiensi anggaran, makanya dipotong-potong. Nah, termasuk yang dipotong itu misalnya adalah anggaran untuk kabupaten kota, transfer ke daerah. Tahu nggak Mbak, kabupaten kota yang mandiri di Indonesia. Mandiri itu artinya kalau versinya BPK, dia tuh PAD-nya gitu ya. PAD itu lebih penerimaan asli daerah itu di atas 50%. Untuk membiayai kebutuhan anggarannya. Dari 514 kabupaten kota hanya 7 yang mandiri. Itu kan gila. Nah, ini persoalan artinya gini. Kita lagi efisiensi, tiba-tiba di sini ada kebijakan yang kemudian dilihat oleh orang luar ya. Menghamburkan uang, bukannya tidak bermanfaat loh ya. Gitu. Iya, tidak produktif, itu kan konsumsi ya. Misalnya kasihlah proyek MBG. Nah, ini juga persoalan. Artinya apa? Bukannya MBG itu jelek, apakah momentumnya tepat atau tidak sekarang yang dilakukan. Jadi yang dilihat kemudian adalah soal konsistensi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan atau mengambil kebijakan. Nah, ini yang dilihat. Jadi memang tidak langsung, akhirnya gini, efeknya gini kan, kalau sekarang bisa jadi gini, kalau sekarang saya investasi katakanlah 50 triliun, Anda kasih saya tax allowance itu pembebasan pajak, itu sekitar 25 tahun misalnya, jangan-jangan nanti Anda cabut baru 5 tahun, karena Anda tidak konsisten dalam melaksanakan kebijakan. Loh, kan ini membuat orang was-was, nanti berganti pemerintahan, dicabut ini, segala macam dievaluasi. Nah ini maksudnya kan ke situ soal inkonsistensi, bukan persoalan apakah MBG ini berpengaruh pada LG, tidak gitu ya. Nah kalau itu tadi MBG Pak, kalau misalnya soal revisi UU TNI gimana? Karena media yang sama menyebutkan bahwa revisi Undang-Undang TNI ini juga cukup berdampak, tapi MPR bilang itu sebenarnya nggak ada hubungannya. Ya. Nah ini ada dampaknya nggak sih Pak? Itu ada dampaknya itu gini, memang lagi-lagi secara tidak langsung. Pengesahan Undang-Undang TNI, misalkan yang dibuat begitu ekspres, cepat gitu ya, apakah pertanyaannya apakah ini perlu sesegera itu gitu ya. Nah ini dianggap kemudian muncul penolakan dari elemen masyarakat yang begitu banyak dari stakeholder Indonesia. Tapi yang mendukung itu hanya 2, pemerintah eksekutif dan politisi. Nah dengan begitu orang akan melihat ini ada potensi instabilitas pada politik. Kalau ada instabilitas pada politik itu artinya pengaruhnya terhadap investasi. Karena gini Pak, investasi itu ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ringan kalau kita ngomong sama para investor asing itu beberapa gitu. Misalnya gini, ini ada pergantian presiden. Kira-kira menterinya bakal diganti semua atau tidak? Atau menterinya sekarang bakal ada reshuffle yang tidak? Dia harus bisa memitigasi bahwa kira-kira kalau menteri X
pejabat itu arah kebijakannya kemana. Nah, ini kan melelahkan buat mereka, tapi itu selalu mereka lakukan. Gonta-ganti, gitu. gonta-ganti. Iya, itu. Nah, ini jadi memang pengaruhnya adalah tadi soal instabilitas politik. Nah, kalau memang ada itu yang harus dilihat oleh media di Korea itu gitu, terkait dengan pengesahan Undang-Undang TNI. Oke, berarti lebih ke bagaimana situasi maupun juga pemilihan dari pemerintah soal bagaimana kebijakan-kebijakan itu mana nih yang paling prioritas sebetulnya. Iya. Oke, Pak, apa sebetulnya dampak dari batalnya investasi LG ini ke target realisasi investasi? Apakah pemerintah perlu waspada soal sekarang LG hengkang, terus nanti apakah akan ada LG yang lain gitu, ibarat ada perusahaan-perusahaan lain? Kalau ini dianggap remeh, potensi itu sangat besar. Kalau pemerintah nih menganggap LG pergi, ala bodo amat misalnya gitu ya. Kayak sekarang kan ada Cina gitu. Iya kan, nanti ada Cina segala macam. Hati-hati aja. Kalau sentimennya negatif, misalnya kayak gitu bagi para investor sudah ada di sini, dia akan nahan untuk menambah investasinya. Kalau dia mau ekspansi, lebih baik dia tahan. Ini ada resiko tinggi nih, saya mau ekspansi deh, kalau ekspansi tapi kasih tambahan fasilitas dong gitu dari pemerintah. Jadi jangan lupa kontribusi investasi terhadap perekonomian nasional itu 30%, Mbak. Nah, kenapa ini menjadi penting ya, kontribusi investasi terhadap perekonomian nasional dalam 20 tahun terakhir. 20 tahun terakhir itu 2005 ya sampai 2024. Setiap tahun rata-rata kontribusi investasinya Cina terhadap perekonomian Cina itu rata-rata di atas 40%. Rata-rata pertumbuhan ekonominya bisa di atas 8%. India dalam 20 tahun terakhir periode yang sama, setiap tahun rasio investasi terhadap PDB-nya dia, terhadap perekonomian India, itu rata-rata di atas 30% dan pertumbuhan ekonomi India rata-rata di atas 6%. Indonesia pada periode yang sama, kontribusi investasi terhadap PDB itu di bawah 30% dan Indonesia tumbuh stuck di 5%. Pak Prabowo punya semangat tumbuh di 8%. Apa yang dia nggak bisa kemudian, ini ada evidence gitu loh ya, betapa pentingnya peran investasi, karena pada akhirnya investasi konsumsi masyarakat yang sekarang kontribusinya 57% terhadap perekonomian nasional, kalau dipaksakan terus, pada suatu ketika akan bubble. Oke, ini artinya memang ya tidak bisa dipungkiri bahwa sebetulnya negara juga sama-sama butuh gitu dengan investasi asing. Nah, ini tadi yang menjadi catatan bahwa adanya anggapan terkait dengan inkonsistensi dari pola prioritas anggaran itu yang harus jadi catatan, dan juga tadi pemerintah juga harus clear nih sebetulnya investasi kita nih yang mana nih yang harus yang harus diperbaiki, apakah tadi polanya, kemudian juga apakah situasi politiknya dan lain sebagainya. Ini tentu harus jadi catatan bagi pemerintah karena itu tadi ya Pak ya, sama-sama butuh untuk membiayai negara. Oke, terima kasih Pak Heri Gunawan, Direktur Next Indonesia sudah bersama di Kompas Bisnis. Pak Heri, sehat selalu Pak.